Shalom mempelai Kristus, kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan damai sejahtera, aman dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Betani News edisi hari ini, 10 Mei 2020. Beberapa informasi akan kami sampaikan untuk Anda. Mempelai Kristus, informasi yang pertama, KBTK Betani School dan SD Betani saat ini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2020-2021. Segera daftarkan putra-putri Anda karena tempat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor 0877 2514 6248. 0877 2514 6248. Kita ke informasi selanjutnya. Bagi mempelai Kristus yang memiliki kesaksian atas berkat yang diperoleh melalui pujian dan penyembahan, Anda bisa membagikan kesaksian melalui acara Kuasa Pujian dan Penyembahan yang akan ditayangkan di channel YouTube Gereja Betani Salatiga setiap hari Senin jam 8 malam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Bapak Semi di 0818 0335 0015. 0818 0335 0015. Mempelai Kristus, mari dukung pelayanan kami melalui transfer BCA di nomor rekening 013 10300 301 013 10300 301 atau melalui tempat persembahan yang sudah disediakan dan kemudian diserahkan kepada gembala FA masing-masing atau langsung memberikan di kotak persembahan di depan kantor administrasi gereja. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang mempelai Kristus berikan demi kemajuan pelayanan gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dan informasi lebih lengkap tentang Gereja Betani Salatiga, Anda bisa menghubungi call center di nomor 0856 9722 2222 0856 9722 2222. Demikian Betani News kali ini dan selamat mengikuti ibadah raya. Tetap ingat pakai masker kemanapun Anda pergi dan terapkan physical distancing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah. Saya percaya bahwa di dalam setiap ibadah, kuasa Tuhan terjadi. Saudara yang ada di rumah, atau saudara mungkin yang ada di dalam kendaraan, atau di mana saja saudara. Percaya, saat pujian dan penyembahan kita naikkan, kuasa Tuhan sedang bekerja dalam setiap pribadi kita. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Tuhan yang kami perlukan, kami butuhkan di dalam setiap jam, setiap waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami, pujian penyembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Terpujilah Tuhan, Yesus Tuhan, kami perlu Kau dalam setiap jalan hidup kami Tuhan. Kami mengaku Tuhan, bahwa sesungguhnya hanya Kau Tuhan yang dapat mengatur jalan kehidupan kami. Engkau Yesus Tuhan, tumpuan hidup kami. Dari waktu ke waktu Tuhan, kami perlu Kau, kami butuh Kau Tuhan. Engkau yang selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Suka duka kami Kau selalu ada. Keadaan sehat atau keadaan sakit, Engkau selalu ada bagi kami Yesus Tuhan. Bahkan Engkau datang dan Engkau menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami akui hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Dari kekal sampai kekal. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Dimuliakan namamu Bapa di surga. Jadilah kehendak-Mu di setiap keluarga kami seperti di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan dan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendirian. Seperti firman Tuhan berkata, Tuhan menuntun jalan-jalan hidup kami. Engkau yang menuntun kami ke air yang tenang. Engkau yang menuntun jalan kami ke rumput yang hijau. Dan kuasa firman-Mu yang menuntun jalan kehidupan kami. Mari Bapa, pegang tangan kami. Tuntun hidup kami. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan
Tuhan sendiri. dapat jalan sendiri. Ya Yesus Tuhan, 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 tolonglah daku. tolong kami ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah sinarmu Biar menerangi setiap kami, menerangi setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi-pribadi Tuhan. sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. biarlah sinarmu menerangiku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Oh Tuhan, Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Kalau saat-saat ini begitu banyak pergumulan-pergumulan Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti saat Tuhan Engkau berdoa bagi dunia ini Tuhan. Ya Bapa, kalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan karena kehendak-Ku. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Dan saat Yesus berdoa, maka kehendak Tuhan yang terjadi. Dan saat kehendak Bapa yang terjadi, ada pembelaan yang dahsyat terjadi bagi pribadi Yesus. Saat janji Tuhan digenapi, janji Allah Bapa di surga digenapi lewat anaknya, maka terjadi gempa bumi, tabir terbuka, dan kuasa dari surga terjadi. Dunia mengalami perubahan. Yesus dimuliakan. Kami percaya sungguh Tuhan, beban apapun yang sedang kami alami saat-saat ini, kalau kehadiran Tuhan di dalam setiap rumah tangga kami, Tuhan ada di setiap pergumulan hidup kami, maka pembelaan terjadi bagi anak-anak Tuhan. Pembelaan terjadi di setiap keluarga, di setiap pribadi, dalam pekerjaan, di masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tuhan bela setiap pribadi kita. Itu sebabnya tetap percaya. Tangan Tuhan menyertai setiap pribadi kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan.
Penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap hidup kami. Oh Yesus Tuhan, Engkau mati dan bangkit bagi kami. Engkau angkat sengsara kami. Engkau angkat setiap beban hidup kami. Engkau bela kami Tuhan. Haleluya. Tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada bagi kami. Engkau Yesus yang baik. Engkau Yesus yang baik. Engkau belai kami. Engkau tuntun kami. Kau menggendong kami. Kau peluk kami. Di petiduran kami pun Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan. Lalu Engkau membelai kami. Engkau mengusap kepala kami Tuhan. Dan Engkau berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan pernah khawatir, karena tanganku menjamah engkau. Kami percaya saat ini, tangan Tuhan, mata Tuhan sedang tertuju pada setiap keluarga, setiap pribadi-pribadi. Itu sebabnya, jangan takut, jangan gentar. Tuhan menyertai-Mu. Terima kasih. Yesus memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat Bapa. Haleluya. Ku tidak takut. Oh haleluya. Sebab Kau besertaku. Amin. Oh Yesus. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Haleluya. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita nyanyikan sama-sama, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku,
Terima kasih Tuhan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya kami percaya. Kami percaya dan kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan selalu memegang kami. Dan kami dimampukan untuk melewati setiap badai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu ini. Kami boleh masuk di minggu yang baru ini. Dan kami akan masuk di tahun-tahun hidup kami yang akan datang. Hari-hari kehidupan kami yang akan datang. Dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Segala pujian syukur kami kembalikan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun mungkin kami tidak bisa ibadah bersama-sama di gereja, tapi dimanapun kami berada Tuhan, di situ kami bisa merasakan hadirat-Mu, di situ kami bisa merasakan pertolongan hadirat Tuhan, karena Engkau ada dalam hidup kami dan menyertai kami senantiasa. Sebentar kami belajar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, supaya apa yang Engkau tabur pada hari ini tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tetapi semuanya mengerjakan seperti apa yang Kau kehendaki. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada di rumah-rumah. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini adalah minggu ke-8. Tidak terasa sudah 8 minggu kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi kami percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu berada, di situ ada Tuhan. Baik, hidup ini adalah satu perjalanan. Di mana dalam perjalanan itu, kadang-kadang kita menghadapi jalan-jalan yang terjal, jalan yang berliku-liku, bahkan mungkin ada jalan itu rusak, ada kerikil-kerikil tajam, jalan itu bermacam-macam. Seperti kalau saudara mungkin melakukan perjalanan ke satu tempat, entah itu naik mobil, entah itu berjalan kaki. Di situ banyak sekali hal-hal yang seringkali kita hadapi tanpa kita duga sebelumnya. Mungkin bahkan jalannya tiba-tiba macet, ada kecelakaan. Sehingga kita harus menunggu lama sekali untuk bisa melanjutkan perjalanan itu. Pada hari ini kita mau belajar satu hal, di mana pesan Tuhan ini sangat hampir sama dengan apa yang kita alami. Pesan Tuhan terhadap Yosua. Yosua wakil daripada Musa. Pada saat itu bangsa Israel ditinggal oleh pemimpin yang mereka sangat kasih, pemimpin yang mereka andalkan yaitu Musa. Musa mati. Dan Yosua menggantikannya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yaitu Kanaan. Baik, kita akan baca di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau
dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara, situasi pada saat itu adalah situasi yang buat bangsa Israel sangat menakutkan. Pemimpin mereka sudah mati, yaitu Musa, dan mereka barusan berkabung selama 30 hari di dalam kitab Ulangan 34 ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Jadi Bapak Ibu, saat itu ada ketakutan. Bagaimana mereka harus melewati, menyeberangi sungai Yordan, mengalahkan bangsa-bangsa lain untuk sampai ke tanah Kanaan. Demikian juga dalam kehidupan kita, khususnya saat ini, di mana kita menemui suatu situasi, keadaan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, yang bahkan tidak pernah timbul dalam pikiran kita bahwa keadaan di dunia ini seperti ini. Tidak hanya kita alami sendirian saja, tetapi hampir seluruh pemerintahan ini. Saudara, kalau mungkin beberapa waktu yang lalu ada krisis, mungkin krisis itu hanya dialami oleh satu negara, atau mungkin masalah itu hanya kita alami sendiri, tapi ini hampir semua mengalaminya. Dan seolah-olah hampir semua kita tidak siap. Oleh sebab itu, biarlah firman pada hari ini tentang bagaimana Tuhan memberi perintah kepada Yosua, itu juga menjadi perintah yang Tuhan berikan buat kita. Yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama adalah Tuhan memerintahkan kita untuk bersiap. Ada persiapan untuk menyeberang sungai Yordan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema kita juga selama bulan ini adalah multiplikasi. Apapun menjadi berlipat kali ganda. Apa yang kita tabur, demikian juga sukacita, kekuatan. Itu bagaimana supaya bermultiplikasi, berlipat kali ganda. Kita bisa menularkan kekuatan yang kita peroleh kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi kita juga harus menjaga bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita belajar di dalam firman Tuhan ini, yaitu bahwa Tuhan memerintahkan Yosua untuk bersiap menyeberangi sungai Yordan. Perlu persiapan. Menyeberangi sungai Yordan artinya apa? Bahwa kita ini hanya melewati menyeberang. Kita tidak tinggal di dalam sungai Yordan itu. Setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita alami saat ini, kita hanya seberangi. Kita tidak tinggal di dalam masalah yang kita alami saat ini. Kita tidak istilahnya itu terus diam di situ, tapi kita melewatinya sehingga akhirnya kita bisa menyeberang sungai Yordan. Demikian juga kita akan menyeberang setiap masalah yang kita alami saat ini. Yang demikian besar masalah yang kita hadapi saat ini. Yang menimpa semua lapisan masyarakat. Dari yang mungkin yang sederhana sampai yang pengusaha, sampai yang berpangkat, semua pemerintahan, presiden, semuanya. Semua ada dalam masalah. Oleh sebab itu saudara, di sini kita tahu bahwa kekuatan kita ini tidak ada artinya. Saat inilah saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk minta Tuhan bekerja secara luar biasa.
Dan hari ini Tuhan berfirman, bersiaplah seberang sungai Yordan. Mari Bapak Ibu bersiap, kita tidak lagi bisa, kenapa hal ini terjadi, mengapa, apa yang salah, bagaimana. Tetapi saat ini adalah satu kenyataan yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita harus bangkit, bersiap. Apa yang harus kita siapkan sekarang? Apa yang harus kita persiapkan untuk kita bisa menyeberang sungai Yordan dengan selamat. Untuk kita bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Untuk bisa kita merobohkan tembok Yeriko. Sehingga seperti bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga supaya kita bisa mengalahkan semua persoalan-persoalan hidup kita ini. Dan kita masuk ke dalam satu tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan. Yang pertama tadi adalah bersiap, dan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan. Ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Jadi Tuhan Yesus juga menyuruh Yosua untuk memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan bekal. Saudara, kalau Tuhan menyuruh umatnya, itu pasti Tuhan tahu bahwa kita pasti bisa. Demikian juga kalau Tuhan sudah memerintahkan kita saat ini, kita pasti bisa melewatinya. Di sini dikatakan persiapkan bekal kita. Bekal, apa yang menjadi bekal untuk kita bisa menyeberang sungai Yordan? Yang bekal yang pertama adalah seperti perintah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan memerintahkan supaya kita menguatkan hati dan meneguhkan hati kita. Bukan lagi kita, Tuhan kuatkan hatiku, tidak. Tapi Tuhan justru yang memerintahkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya bahwa ini harus kita lakukan. Perintahkan hati kita, perintahkan diri kita. Aku bisa, aku kuat, aku teguh. Saudara, kita dalam situasi ini, kita tidak bisa lagi hidup kita tergantung dengan keadaan sekeliling. Tapi kita bisa memerintahkan hati kita untuk tenang, kita bisa memerintahkan hati kita untuk kuat. Itu ada di dalam otoritas kita. Tapi untuk mengubah situasi lingkungan kita, itu sudah di luar kendali kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita memerintahkan hati kita untuk tetap kuat seperti Tuhan perintahkan kepada kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam Yosua 1 ini ayat yang ke-6, 7 dan ke-9, 3 kali Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya ayo kita sendiri yang katakan kepada hati kita, aku kuat, aku bisa. Aku kuat, aku bisa, ini perintah Tuhan. Dan kalau Tuhan memerintahkan pasti kita bisa. Karena Tuhan sudah memberikan sesuatu untuk memang kita bisa kuat. Kuatkan dan teguhkan hatimu, itu bekal yang harus kita peroleh, harus kita kembangkan untuk kita bisa menyeberang sungai Yordan, untuk kita bisa mengalahkan setiap persoalan hidup kita. Karena masalah ini tidak hanya sekedar masalah kita tidak bisa beribadah atau mungkin masalah sakit, kita ketakutan ketularan sakit, tapi ini juga menyangkut banyak sekali akibat-akibatnya. Saudara, seperti misalnya kita tidak lagi bisa bekerja sehingga penghasilan kita berkurang. Kita tetap harus ada stay at home di rumah. Saudara, pada awalnya kan memang ya saudara kita lihat bahwa seolah-olah iblis itu ketawa. Loh lihat gereja-gereja kosong. Seolah-olah iblis ketawa. Tapi kemudian kita berkata, memang gereja kosong. Tapi di seluruh rumah-rumah sekarang ada ibadah-ibadah. Tetapi kita juga harus berjaga-jaga saudara. Kita harus beradaptasi dengan situasi di mana kita selalu ada di rumah suami istri yang biasanya sehari-hari banyak kegiatan, banyak kesibukan. Sehingga harus terus berkumpul satu dengan yang lain. Kadang-kadang kita ini mengalami juga bisa begini saudara. Biasanya itu kita bekerja kemudian kita kumpul terus. Biasanya kita bisa berjalan-jalan, ada mungkin rasa stres, ada rasa bosan. Dan disitulah banyak orang yang mengalami sensi gitu, sedikit-sedikit tersinggung. Sehingga justru ada beberapa penelitian di Cina
di lockdown itu saudara, ternyata setelah itu banyak keluarga-keluarga yang bercerai. Karena apa? Mungkin karena mereka ini biasa sibuk sehari-hari dan kemudian mereka harus diam di rumah sehingga stres, mengalami kejenuhan stres sehingga suami istri ini ngomong sedikit bisa tersinggung sehingga justru tidak bersatu malah terjadi pertengkaran dan pertengkaran. Mungkin saudara yang dulunya biasanya ketemu istrinya hanya berapa jam sehingga istri yang cerewet itu cerewetnya hanya beberapa menit saja yang dia dengar. Tapi sehari-hari berkumpul cerewetnya luar biasa sehingga suaminya jadi tidak betah. Atau mungkin suami yang biasanya kerja sekarang harus tinggal di rumah kayak orang yang ibu-ibu mungkin yang pernah ngalami bapak-bapak yang habis pensiun itu biasa bekerja tinggal di rumah, rasanya apa-apa enggak kebenaran terus. Jadi ini juga tantangan saudara. Tantangan bagaimana kita beradaptasi. Oleh sebab itu kita harus hadapi ini ada satu kenyataan. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menjaga hati kita, kuatkan, sabarlah, teguhkan hatimu karena kita tahu dan percaya bahwa ini akan berlalu. Sungai Yordan itu hanya kita seberangi saudara. Kita tidak kungkum, kita tidak main-main di Sungai Yordan. Kita seberangi Sungai Yordan itu. Dan kemudian bekal apa? Yang pertama Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Bekal yang kedua adalah bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindak hati-hati saudara. Saudara dalam situasi apapun, tidak hanya dalam situasi seperti ini. Kita harus bertindak hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi saudara bertindak hati-hati. Makanya kita harus apa yang kita lakukan, kita harus tahu ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Saudara, dengan bertindak hati-hati dan kita harus lebih lagi peka akan firman Tuhan. Kita ini mungkin dalam beberapa bulan ini benar-benar sudah mengalami satu perubahan gaya hidup yang berbeda sekali. Cara kita melakukan kegiatan sehari-hari sudah berubah sama sekali. Ada beberapa teman-teman yang sudah kehilangan pekerjaan. Tetapi saat ini biarlah kita merenung, mungkin yang biasa bekerja di kantoran atau bekerja ikut di satu perusahaan dan sudah tidak mendapat pekerjaan kembali. Mari kita belajar merenungkan, Tuhan kira-kira apa talenta yang Engkau beri buat aku untuk supaya aku bisa bekerja mendapatkan penghasilan kembali. Talenta apa yang Tuhan beri buat aku. Saudara, di sini saya juga melihat ada beberapa kesaksian yang luar biasa di antara teman-teman ini yang dulunya tidak pernah berjualan, sekarang ikut berjualan saudara. Misalnya berjualan makanan atau apa saja, ikut menjualkan secara online dan begini. Karena itu kan sudah jualan, ini sudah jualan. Tapi kita punya teman, punya keluarga yang berbeda sehingga pasarnya juga bisa berbeda. Ada beberapa yang misalnya ini beberapa waktu yang lalu ada jual kopior. Beberapa teman ikut menjualkan kelapa kopior. Dan kok banyak yang jualan, tapi kan di antara orang-orang ini kan ada teman-teman atau keluarga-keluarga yang tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Sehingga mangsa pasarnya bisa semakin luas. Dan ini saya lihat beberapa teman-teman melakukan itu. Ada jual makanan apa yang punya mangsa pasar yang berbeda-beda. Dan ini saling memberkati satu dengan yang lain. Indah sekali saudara. Di tengah-tengah kesulitan tetapi selalu ada jalan keluar. Asal kita benar-benar mau berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan? Dan kita bukan menjadi orang yang malas. Jadi yang kedua tadi adalah bertindak hati-hati saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Beradaptasi dengan situasi. Saudara, kita juga
berhati-hati dalam hal apa? Dalam mengelola keuangan. Kita harus bisa beradaptasi dengan saat ini dengan penghasilan yang kita peroleh. Kita tidak lagi mungkin dengan perbedaan. Dulu penghasilannya berapa, sekarang mulai menurun dan lain sebagainya. Kita harus berhati-hati dalam mengelolanya. Kita tidak lagi bisa membelanjakan seperti saat-saat sebelumnya. Mungkin istilahnya kita harus lebih mengelola keuangan dengan benar. Dan kita harus selalu apa? Dengan hati bersyukur. Aku bersyukur Tuhan, sekalipun keadaan seperti ini, aku tetap bisa makan. Aku tetap tidak akan kekurangan. Karena Engkau yang memelihara hidupku. Yang ketiga, bekal apa yang ketiga? Yang ketiga adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang saudara. Artinya apa? Jangan menyimpang. Mari kita benar-benar. Kalau beberapa waktu yang lalu kita masih hidupnya menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Mari kita saat ini bertobat. Mari kita saat ini benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengkuduskan keluarga. Ada beberapa waktu yang lalu seorang ibu yang, wah ini gimana suamiku kok selingkuh. Aduh dalam masa begini masih ada yang selingkuh. Padahal saudara ini juga Bapak, Ibu, siapapun, mari kita berhenti berbuat dosa. Keluarga-keluarga kembali, Bapak kembali kepada istrimu, istri kembali kepada suamimu. Ini sebetulnya ini juga kalau kita bisa melihat segi positifnya, hal ini juga rasanya perselingkuhan itu ditekan oleh Tuhan supaya engkau tidak ada kesempatan untuk berselingkuh. Karena tidak bisa lagi keluyuran saudara. Engkau mungkin bisa membohongi istrimu untuk misalnya jam kantor ini ada apa meeting padahal engkau berselingkuh dengan orang lain. Jadi dengan keadaan ini saudara engkau harus tinggal di rumah. Ayo bertobat. Kembali kepada istri, kembali kepada keluarga. Demikian juga gadget-gadget yang ada passwordnya. Buka semuanya. Ini saatnya. Istilahnya saya tidak mau, tapi saya percaya ini sepertinya Tuhan memaksa untuk tidak ada lagi di luar sana saudara-saudara bisa menipu sana menipu sini dengan pertemuan dengan willmu atau pilmu. Saat ini ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang gadgetnya masih di password, buka semuanya. Ini saatnya keluarga-keluarga juga saling mengaku dosa, saling bertobat. Kesempatan ini harus kita lakukan. Dan di mana ada kerukunan, di situ Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Keluarga-keluarga harus rukun. Jangan justru di saat-saat seperti ini yang harusnya kita bisa beribadah bersama-sama setiap saat, setiap waktu. Justru malah saudara mengalami stres dan akhirnya malah bertengkar terus dengan keluargamu. Karena ada beberapa memang kejadian seperti itu. Ya karena karena menghadapi situasi ini tidak kuat. Oleh sebab itu Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi saudara jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal yang salah, bisnis juga bisnis yang salah di hadapan Tuhan. Kita semua bertobat, kita kembali ke jalan yang benar. Jangan menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Dan mari kita bertobat kalau kita bersalah kepada teman, kepada keluarga kita. Kita minta maaf, minta ampun dan lebih lagi kita minta ampun kepada Tuhan. Ada pemulihan, inilah saat-saatnya pemulihan. Saudara, kita harus tahu bahwa di saat ini pun kadang-kadang ada celah dan kita harus tahu celahnya di mana. Oleh sebab itu kita harus menutup semua celah itu supaya pada saat kita ini terus berjumpa dengan suami istri yang setiap hari berjumpa terus tidak ada pekerjaan di luar, kita tetap bisa bersatu. Ingat saat engkau pacaran, engkau selalu ingin bersatu bukan? Engkau selalu ingin berjumpa bukan pada saat pacaran? Rasanya waktu itu, waduh sangat berharga sekali, ingin terus bersatu. Tapi setelah menikah 1, 2, 3 tahun, kamu mulai waduh kalau ketemu malah berantem terus. Tapi mari kita ingat hal-hal yang baik, ingat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. 3 hal ini adalah
bekal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemudian apa saudara yang menjadi bagiannya Tuhan? Tuhan memberikan kepada kita supaya kita itu punya bekal, yaitu kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita harus menguatkan. Tuhan juga berkata di dalam ayat-ayat yang lain, yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Itu pada saat Daud mengalami stres, mengalami ketegangan, dia memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan. Demikian juga saat ini, Tuhan memerintahkan kita untuk menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, melewati segala persoalan ini. Dan saudara, Tuhan sudah memberikan apa yang kita perlukan saat ini. Apa? Di dalam ayat yang kelima dikatakan, Yosua 1 ayat yang kelima dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi apa yang dilakukan Tuhan? Yang pertama adalah penyertaan. Di sini dikatakan aku akan menyertai engkau. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertaimu Yosua. Jadi penyertaan Tuhan itu sangat kita butuhkan. Tuhan menyuruh kita menyeberang sungai Yordan. Ya oke, bersiap, bangkit. Saudara harus bangkit, seberangi masalahmu. Hadapi masalahmu, menyeberang sungai Yordan itu. Menyeberang setiap masalah kita. Dan Tuhan berkata, siapkan bekalmu. Bekal apa yang harus kita siapkan? Yaitu menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Kalau saat ini masih ada dosa, engkau sendiri merasa orang yang berdosa, yang coba saudara mendua hati, itu pasti tidak tenang hidupnya. Orang yang tidak tenang, gelisah, itu juga akan membuat engkau tidak bisa berbahagia. Orang yang tidak berbahagia, mendua hati, itu juga mempengaruhi kesehatanmu, antibodimu. Jadi bekalnya itu, dan Tuhan menyuruh kita menyiapkan bekal itu, ada bagian Tuhan yang harus kita lakukan. Kenapa Tuhan menyuruh menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita? Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Tuhan, aku akan menyertai engkau, Yosua, seperti aku menyertai Musa. Demikian juga Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan tidak akan sekali-sekali membiarkan kita dan meninggalkan kita. Di dalam ayat yang kelima ini dikatakan, Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat Yosua 1 ayat yang kelima ini sama dengan di dalam Ibrani 13 ayat yang 5. Ayat yang kelima dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Disinilah saudara, kenapa kita harus kuat dan teguh. Kita sudah tahu Tuhan menyertai kita. Dan kita harus tahu, menguatkan hati kita. Aku tidak takut lagi, aku harus kuat, aku harus bisa. Karena janji Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita itu terus bisa lewat jalan dengan mulus. Tidak saudara. Tetapi dimanapun kita berada ada Tuhan. Di lembah-lembah kekelaman. Seperti pada saat Daud di dalam Mazmur 23. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertai aku. Demikian juga saat ini. Mungkin kita saat ini sedang melewati lembah-lembah kekelaman. Lembah-lembah di mana aku tidak lagi bisa bekerja. Atau aku harus mencari pekerjaan yang lain. Di mana bisnisku merosot. Di mana banyak hal. Di mana ini aku sedang mengalami sakit, aku ditinggal oleh keluargaku karena tidak tertolong karena masalah sakit kena COVID-19 ini. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau, jangan takut. Sekalipun engkau berada dalam lembah kekelaman, jangan takut, aku menyertai engkau. Seperti Daud juga berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Dikatakan, Tuhan menyertai Yosua sehingga dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Tidak ada satupun masalah yang bisa bertahan di hadapan kita. Karena kita tahu cara mengatasinya. Karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Dan dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan kita
dan tidak akan meninggalkan kita. Itu yang paling penting dalam hidup kita, saudara. Sehingga ini Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita, sehingga kita bisa berkata, aku kuat. Hatiku kuat, hatiku teguh. Pujilah Tuhan dari jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ingatlah akan segala kebaikan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Saudara, dan biarlah kekuatan ini kita bisa multiplikasikan kepada teman-teman kita. Mungkin lewat WA, dan kita saling memberi kekuatan. Saudara, satu hal, ketakutan itu menular. Oleh sebab itu kekuatan itu kita harus tularkan juga kepada teman-teman kita. Sehingga itu bisa bermultiplikasi. Karena kekuatan di dalam Tuhan itu sukacita. Sukacita itu kekuatan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu akan membuat tubuh kita sehat. Itu sudah terbukti kalau kita sering takut, stres dan lain sebagainya. Dikatakan itu antibodi kita. Saya tidak tahu, saya bukan orang kedokteran. Tetapi katanya survei membuktikan kalau ketakutan, stres, apa itu akan menurunkan antibodi. Saya tidak tahu karena itu penelitian. Tapi kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Memang itu katanya sudah terbukti. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, saudara. Saya terus terang saya tidak tahu hal itu, tapi yang saya tahu adalah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang osteoporosis dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga itu bisa bermultiplikasi, sehingga berlipat kali ganda kekuatan-kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga orang lain bisa melihat, aku tahu keadaanmu seperti itu, tapi kenapa kamu bisa kuat? Kenapa kamu masih bisa tertawa? Kenapa kamu masih bisa bersuka cita? Saudara bisa berkata, karena aku punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah membiarkan aku. Aku tahu masalah ini tidak akan terus aku diami, tapi masalah ini akan aku lewati. Dalam kehidupan ini, banyak tantangan yang harus kita hadapi, banyak persoalan yang harus kita pecahkan, banyak masalah yang harus kita selesaikan. Itu adalah kehidupan hari lepas hari. Pesan yang terakhir ini, saudara, ayo kita kuat dan teguhkan hati kita. Jangan ngelokro karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Saya percaya bahwa pandemi ini yang mengakibatkan banyak hal. Ini adalah latihan buat kita. Untuk bagaimana kita tetap sekali Tuhan, tetap Tuhan. Supaya kita tetap kuat dan teguh. Supaya kita tetap tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Supaya sekali Tuhan, tetap Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita. Dan tidak akan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Segala sesuatu yang menimpa kita. Selalu firman Tuhan berkata, diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Bagi Bapak Ibu, bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Hadapi masa depan ini dengan penuh pengharapan. Karena Allah kita sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau berpesan kepada Yosua untuk bersiap menyeberangi sungai Yordan. Untuk mempersiapkan bekal. Dan biarlah pada hari ini kami juga bersiap bangkit untuk menghadapi setiap persoalan hidup kami. Dan menyiapkan bekal-bekal yang harus kita bawa untuk menghadapi setiap persoalan itu. Yaitu kami menguatkan hati kami, meneguhkan hati kami Bapa. Kami terus berpegang pada firman-Mu, tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan kalau kami melakukan kesalahan, kami bertobat Tuhan. Dan kami tahu janji-Mu ya dan amin. Engkau menyertai kami. Sekali-sekali Engkau tidak akan membiarkan kami dan sekali-sekali Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang sudah Kau berikan. Dan kami percaya kami bisa melewati semuanya ini. Karena Engkau ada dalam hidup kami dan Engkau yang memberikan bekal-bekal itu. Memberikan penyertaan-Mu. Engkau tidak akan membiarkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua berkata, amin. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan pada hari ini.
kita kini tidak saatnya kita membawa persembahan. Bapak Ibu membawa dengan hati yang penuh sukacita dan sukarela. Baik itu apa yang saudara Bapak Ibu bawa, mungkin Bapak Ibu bisa transfer lewat bank atau dikumpulkan lewat gembala FA saudara, atau Bapak Ibu bisa langsung ke gereja, di situ ada kotak yang di depan administrasi gereja, Bapak Ibu bisa memasukkannya. Kita belajar untuk membawa dengan sukacita dan sukarela, karena kita sadar satu hal, bahwa segala sesuatu adalah miliknya Tuhan. Kita hanya sebagai orang yang dipercayai untuk mengelola harta kekayaan Tuhan. Bahkan hidup kita ini pun bukan milik kita Bapak Ibu. Hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu kita selalu berkata, Tuhan jadikan aku seperti apa yang Tuhan mau. Bukan kemauanku, karena aku sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Saudara, apa yang kita alami ini dengan pengorbanan Tuhan bukan apa-apanya. Tuhan mati buat kita supaya kita bisa diselamatkan. Dan biarlah kita belajar menjadi pengelola harta surgawi yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan di mana kami boleh beribadah. Dan di mana kami mempunyai kesempatan untuk mengembalikan segala sesuatu yang boleh Kau percayakan untuk kami kelola Bapa. Dan kami tahu Tuhan, bahwa semuanya ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati Bapa semua persembahan ini, supaya benar-benar menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Dan semuanya ini benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kami percaya orang yang menabur pasti menuai. Kami percaya Tuhan, bahwa umat-Mu tidak akan pernah kekurangan. Tetapi Engkau sendiri yang memelihara hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap persembahan ini dan Engkau memberkati setiap kami yang sudah membawa persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Ora masyanda mata kaya rala masyikia. Ina masyanda mata kaya. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin saat ini banyak masalah yang sedang engkau hadapi. Mungkin kau saat ini sedang sakit. Tapi firman Tuhan berkata, dengan bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Mungkin saat ini engkau sedang kehilangan orang-orang yang engkau cintai. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan menolak engkau. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepada Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan itu datangnya hanya di dalam Tuhan. Mungkin kita banyak uang. Mungkin kita punya kedudukan tinggi. Tapi hati kita selalu gelisah. Tidak ada kelegaan. Mungkin saat ini kita tidak ada penghasilan. Kita tidak ada uang untuk apa yang harus kita makan besok. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita letih, lesu dan berbeban berat. Datang kepadanya. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Dia akan memberikan jalan-jalan bagimu. Untuk apa yang engkau harus lakukan. Ini saatnya kita semakin masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk lebih peka terhadap rencana dan kehendak Tuhan. Saat ini kita tidak tahu. Untuk apa yang akan datang besok. Apa yang akan terjadi. Tapi yang tahu. Kita aman dalam perlindungannya. Hanya pada Allah saja aku tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku. Dialah kota bentengku. Bapak Ibu jangan takut. Mari kita semua menyembah Tuhan. Mari kita semua meninggikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan membuka tangannya, mendekapmu. Firman Tuhan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah yang menolong engkau.
Kalau manusia menolongmu sangat terbatas, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Ingat, sungai Yordan hanya kita seberangi. Dan kita akan menyeberang sungai Yordan. Kita akan mengalahkan masalah-masalah kita dan merobohkan tembok Yeriko. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan saat ini umat-Mu mendapat kekuatan. Di saat-saat seperti ini, yang sakit mengalami mujizat kesembuhan. Bahkan mungkin saat ini yang menderita, yang sedang terinfeksi COVID-19. Mereka juga mengalami kesembuhan. Mungkin saat ini mereka terisolasi dan merasa sendirian. Biarlah di saat ini mereka bisa merenungkan bahwa mereka tidak sendirian. Tapi ada Engkau yang mendampingi mereka Bapa. Sehingga Tuhan, mereka bisa melewati saat-saat masa-masa isolasi ini dengan penuh kemenangan. Mungkin saat ini yang menderita sakit kanker, yang seolah-olah sudah tidak ada harapan. Tuhan, harapan itu hanya ada di dalam Engkau. Dan biarlah mereka tetap hanya berharap kepadamu, ada mujizat kesembuhan Tuhan. Kalau saat ini ada mereka yang sedang mengalami krisis-krisis ekonomi, Tuhan, hanya Engkau yang mampu memberikan jalan keluar. Memberikan jalan untuk apa yang harus mereka lakukan. Sehingga lewat pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu pekerjaan baru, Engkau memberkati mereka. Karena berkat-Mu tidak akan pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Dan kalau saat ini ada mereka yang masih terikat dengan hal-hal yang berbau dosa Tuhan. Mereka yang masih terlibat dalam perselingkuhan, seks bebas, narkoba. Saat inilah saat ada pertobatan dalam hidup mereka. Mereka dipulihkan hatinya. Mereka dipulihkan keluarganya. Bahkan yang luka hati pun mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Terima kasih Bapak, ini justru masa-masa yang mungkin masa-masa kesulitan, masa-masa kesukaran. Tapi ini juga adalah masa pemulihan. Supaya kami lebih dekat, melekat kepadamu, menyatu dengan Engkau. Dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Seperti Paulus berkata, kesesakan, penindasan, penganiayaan, semuanya tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Demikian juga penderitaan, mungkin kesusahan yang hanya sekejap saja ini tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami dan kami benar-benar merasakan di saat-saat seperti ini bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah kekuatan ini boleh menjadi berlipat kali ganda untuk kami boleh saling menularkan satu dengan yang lain. Menularkan kekuatan dan keteguhan hati untuk menghadapi semuanya ini. Karena kami tahu semua pasti akan cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk sebuah doa yang Kau ajarkan buat kami. Mari sama-sama kita katakan doa Bapa kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti juga kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai hidup saudara sekalian sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat Tuhan, berkat kehidupan itu tercurah atas keluargamu, pekerjaanmu, anak cucumu. Mereka tidak akan kekurangan. Mereka akan semakin maju dan semakin kuat di dalam Tuhan untuk menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah mati buat kita, sehingga kita akan memperoleh hidup yang selamanya, yaitu keselamatan yang kekal. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari semua yang diberkati katakan sama-sama, amin.